Langsung saja kita sekarang menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kalau kemarin-kemarin kita suka lihat ya di media sosial banyak berita tentang artis yang kadang-kadang karena cuma foto jadi kita juga bingung itu sebenarnya ada apa. Nah langsung aja kita tanya, tapi karena ini tentang Gary Iskak ya kan kemarin-kemarin ada foto dia kurus, terus pakai ada selang, kita bingung ini sakit apa gitu. Mana sekarang dalam situasi yang dimana-mana juga banyak orang sakit gitu, jadi kita bertanya-tanya. Nah hari ini ya untuk pertama kalinya istrinya Gary Iskak datang ke sini untuk bercerita secara langsung. Sakit apa sih Gary Iskak dan seperti apa kondisinya sekarang? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Richa Nofisa atau yang dikenal dengan Richa Iskak, artis berusia 35 tahun ini mengawali karir dengan menjadi finalis Gadis Sampul tahun 2002 dan membintangi film berjudul Jomblo pada 2006. Perempuan yang terpaut usia 11 tahun dengan Gary Iskak ini berkenalan pada 2008 dan memutuskan menikah pada 2009, namun pernikahannya sempat diterpa kabar orang ketiga dan keduanya memutuskan berhijrah sejak 2013. Gary yang berulang tahun ke-48 pada 11 Juni kemarin berat badannya turun 12 kg karena mengidap hepatitis C, padahal sebelumnya diberitakan menderita kanker hati. Ini sempat dikabarkan meninggal dunia hingga Richa kesal dan memposting Instagram story mengatakan berita mengenai suaminya meninggal adalah hoax. Bagaimana cerita Richa Iskak dalam merawat suaminya yang sedang sakit dan bagaimana kondisi terkini dari Gary Iskak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan Richa Iskak, ini istrinya Gary Iskak. Kita tanya sekarang suaminya lagi di mana, sedang apa kabar? Lagi nonton kayaknya. Hai Gary. Iya, lagi jagain anak-anak. Lagi jagain anak. Jadi ini kita langsung klarifikasi aja. Kemarin kan sempat ada berita yang kita juga kaget gitu ya. Beritanya tiba-tiba, coba kita lihat artikelnya yang pertama nih. Gary Iskak dikabarkan meninggal. Terus dan ini kamu kemudian langsung klarifikasi di Instastory dan kamu bilang bahwa berita ini tuh membuat shock juga buat keluarga. Iya banget. Mental jatuh gitu. Iya. Apa yang terjadi waktu tiba-tiba kamu tahu berita ini tiba-tiba ada Gary Iskak? Jadi gini, aku tuh bener-bener habis sholat asar banget. Tiba-tiba banyak yang telepon, Sani ini apa sih? Dan suamiku juga ditelepon kan. Terus di DM juga banyak banget. Bunda, apa sih? Abang kemana? Bunda yang sabar ya. Astagfirullahaladzim, ini siapa lagi yang bikin? Udah ramai banget. Udah gitu ya udah. Ya emang jujur honestly aku kaget dan kesel karena itu bukan pertama kali. Jadi sebelumnya pas aku lagi ngurusin Gary di rumah sakit itu udah banyak banget kabar kayak gitu. Cuma kita kayak ya udahlah biarin aja. Aku lagi fokus sama Gary kan. Terus ya udah akhirnya diklarifikasi segala macam di grup. Aku juga udah ramai banget. Enggak, itu siapa yang nyebarin, orang suamiku baik-baik aja lagi. Dia juga habis sholat, terus dia juga teleponin, abang lu kenapa bang, kayak gitu-gitu. Cuma ya udah akhirnya udah kita lupain Apa aja. sih yang paling bikin kamu kesel dari tersebarnya berita itu tuh yang Aku keselnya karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak dapat berita dari kita berdua kan. Aku juga mohon maaf karena memang aku tuh lagi repot banget ngurusin suami di rumah sakit dan ngurusin ini itunya, belum ngurusin yang di rumah. Aku lagi nggak ada pembantu juga, jadi emang aku totally bener-bener lagi repot, lagi hektik banget. nambahin kerjaan? Banget itu. Terus ya keselnya karena ya kenapa sih harus ada berita yang tidak dikonfirmasi dulu. Harusnya kan tanya Bang Giri gimana keadaan nih, kayak gitu. Kesel aja sih gitu. Dan akhirnya juga selain kamu juga ada dari teman kalian Iya, ya yang mengklarifikasi. Apakah Iya. kamu juga sampai nggak punya waktu ketika pasti kan ketika ada foto Giri ketika sakit gitu ya? Itu kurus. dari sahabat-sahabat Dari kita yang sahabat-sahabat. kirim ini loh deh beritanya, ini loh gini-gini. Ya tolong deh bang, tolong klarifikasi di Instagram atau di mana terserah, tolong kasih tahu kalau itu nggak benar. Karena kamu udah nggak kesel. Iya, teman-teman aku udah pada kesel semua nih, gimana udah keluar deh semua kata-katanya, ya udahlah. Jadi ini nambah-nambahin beban sebenarnya ya buat iya. kamu untuk meluruskan, mengklarifikasi. Iya. Nah oke, kita kalau gitu langsung aja tanya nih, mumpung orangnya di sini. Apa sih sebenarnya Gary itu sakit apa? Betul kan memang dari sejak 2 tahun terakhir ini dia Kurang lebih 2-3 tahun sih. 2-3 tahun lagi menjalani proses penyembuhan ya. Iya betul. Kan kita lihat suka ada fotonya dia lagi apa sih, ada selang oksigennya atau Oh lagi apa, iya, itu jadi lagi apa sebenarnya? itu sebenarnya itu dia tuh beritanya disalahin lagi. Jadi ya, itu sebenarnya pada saat tanggal 17 Juni kemarin masuk rumah sakit, masuk IGD itu, dia sama sekali tidak bisa makan. Jadi kan habis nemenin aku kerja juga, karena kan memang di rumah nggak ada yang bisa jagain dia, jadi mau nggak mau ikut. Kita langsung ke IGD, terus karena dia harus makan, kan dia punya asam lambung juga.
Jadi kita nggak punya pilihan bagaimana caranya biar dia bisa makan. Akhirnya diberikan selang untuk mengisi makanan, bukan selang oksigen. Oh, oke. Gitu loh teman-teman. Jadi mudah-mudahan lebih ngerti ya. Kalau bikin berita harus jangan asal-asalan gitu. Karena kan efeknya jadi kemana-mana, jadi viral gitu loh. Oh itu cuma selang buat masukin makanan agar dia bisa makan. Gitu. Oke. Soalnya kalau nggak salah postingannya itu postingan Gary lagi ada selang. Terus doakan ya, gitu kan kita jadi bingung tuh makanya. karena nggak ada keterangan panjang lebar. Iya makanya beritanya ya gitulah Ya, suka gitulah. aneh-aneh aja. Jadi apa sih sebenarnya penyakitnya? Mungkin bisa share mungkin. Iya, Gary itu sebenarnya udah lama memang dia punya hepatitis C. Mungkin pada saat itu kan banyak faktor ya dari pola hidup, pola makan dan lain-lain. Akhirnya menyebabkan penyakit seperti itu dan itu kan rentetannya dari hepatitis C ke sirosis itu kan sebuah perjalanan yang sangat lama dan sangat jauh. Jadi pada saat itu mungkin Gary tidak terlalu serius untuk diobati gitu loh. Terus mungkin membenarkan memperbaiki pola makan dan pola hidupnya aja seperti itu. Tapi ya kemudian dia juga sibuk kerja, kecapean gitu-gitu, akhirnya menjadi sirosis. Sirosis, jadi ini nama penyakitnya adalah sirosis hati. Nah, gitu sirosis hati. Nah, ini aku klarifikasi juga, sirosis hati itu belum tentu lebih ke kanker, tidak. Itu pun harus melewati beberapa proses dan dia harus diobservasi dulu dan dia lagi berobat. Itu prosesnya berjalan terus. Jadi kalau dibilang kanker hati itu salah. Itu salah. Jadi yang tepat adalah sirosis hati. Iya. Dan sekarang masih dalam proses pengobatan. Pengobatan. Pengobatannya apa sih, diapain? Untuk saat ini lagi berjalan obat rutin untuk livernya selama 3 bulan. Kemudian juga minum vitamin untuk livernya dan dari Gary-nya juga harus tertib dengan beberapa pantangan makanan, minuman. Oke. yang Ya aku tidak dengar boleh. katanya Gary susah kalau disuruh pantangan makanan. Itu yang menjadi tantangan buat istrinya. Luar biasa. Menjadi beban tersendiri. Betul, dia paling susah kalau harusnya dia nggak boleh makan apa sih? Pedas, Pedas. asin, asam, pedas, terlalu manis nggak boleh. Jadi ya kasihan sih sebenarnya, tapi dia tuh bukan hanya livernya aja bermasalah, tapi lambungnya juga. Oh. Jadi bener-bener makanan, minuman tuh bener-bener harus diperhatiin. Kadang dia juga suka lupa, suka comot-comot dikit, comot-comot Ya dikit. ya itu ya bahayanya. Terus Iya. dia kalau dikasih tahu atau di makannya harus gini tuh orangnya gimana? Gary? Coba kan turun 12 kilogram. Ada fotonya ya, sekarang kurus banget ya. 12. Tuh Nah, kan sekarang orang udah mendingan sih. Udah Kalau naik? Ini kan ini pas lagi drop banget. Oh, yang sampai harus Iya, ini dimasukin pas makanan. sebelum masuk IGD. Nah, ini sama mama lagi berjemur. Lagi berjemur ya. Ini sama Kiva. Ini udah agak lebih naik dari yang tadi Iya, foto ya? Iya, udah Oh. better. Sekarang udah naik kurang lebih 2-3 kilo. 2-3 kilo. Emang apa sih ciri-cirinya keluhannya sampai akhirnya terdiagnosa dia hepatitis C dan ada sirosis hati juga? Apa? Perutnya bengkak. Perutnya Karena kan bengkak. ada cairan. Kakinya bengkak. Hmm. Jadi pada saat dia benar-benar capek banget, Bengkak tuh. iya. Terus lambungnya juga sakit. Jadi memang itu secara rentetan keseluruhan nyambung. Jadi lepas liver dia sakit, dia akan lari ke lambung dan lari kemana-mana. Oh, terus dia apa? Sempat ngeluh sakit gitu? Semua sakit, Semua? ngilu, mual semua. Awal-awal itu mau nggak dibawa ke dokter dia? Waktu awal-awal kan mungkin dia masih ngerasa gue masih bisa kerja, masih bisa dia handle. Tapi ya itulah karena kesibukan pekerjaan yang mengakibatkan dia kelelahan, akhirnya benar-benar drop jatuh sakit. Oh, jadi drop jatuh sakit akhirnya baru diperiksa ketahuan deh itu penyakitnya apa? Iya, kalau sirosis sudah tahu. Oh, sirosis emang udah tahu. Udah tahu, tapi memang Gary menganggap bahwa udahlah bismillah aja, pakai obat-obat yang ada di rumah aja kayak gitu. Bisa diobatin sendiri lah gitu ya, Betul. ngatur pola makan aja lah gitu. Ternyata nggak bisa begitu juga. Ternyata karena dia too much kecapean, jadi Jadi drop ini nggak lagi. boleh kecapean sama sekali. Nggak boleh. Stres juga nggak boleh ya. Itulah apalagi. Ini kita lihat ini 1 Juli kemarin Gary ulang tahun. Oh bukan, 11 Juli. Oh salah, 11 Kalau 1 Juli. Juli adiknya. 1 Juli hari yang lain. 11 Juli ada video, coba kita lihat. Ini masih suka bercanda
bercanda. Tapi Gary sendiri ketika dia diberitain ada berita yang begini, dia meninggal apa segala, itu reaksi dia apa? Gitu doang. Cuma gitu doang ya. Aduh, Oke. apa sih katanya gitu. Coba kita lihat ada Q&A, mau kita buka Q&A pertanyaan nih buat Rica. Kak Rica, apa hal yang paling suka bikin ngambek-ngambekan sama Mas Gary? Hal kecil sih, Misalnya? kayak pengasuhan anak tuh suka debat gitu. Kayak misalnya cara aku begini, cara aku A, cara dia B. Udahlah ngambek dulu, ntar diam-diaman baikan lagi kayak gitu-gitu sih. Habis itu baru ngobrol ya. Iya. Lanjut yang berikutnya. Kak, kalau lihat Mas Gary itu kan orangnya ketawa melulu, bercanda. Kalau lagi marah itu kayak apa sih? Lah kan dia kan gitu kan. Bercanda, tapi kalau marah kayak gimana? Lagi marah serem sih. Serius? Iya. Makanya kita kalau lagi ngambek kan diem-dieman dulu, terus whatsapp-whatsappan dalam satu rumah. Jangan sampai keluar emosinya dalam bentuk kata-kata gitu ya. Iya, makanya kalau kita lagi naik, lagi emosi, ya udah, gue ngejauh, lo ngejauh. Jadi diem-dieman dulu. Ini dengan kondisi yang sakit gitu ya, ada proses pengobatan, terus kondisi pandemi juga kan berarti harus ekstra hati-hati banget tuh. Banget. Banget. Itu gimana kalian menghadapi itu secara mental? Sempat drop juga nggak? Aduh, ya memang kita lagi diuji ya. Lagi diuji sama Allah seberapa mampu, seberapa kuat kita menghadapi ujian ini. Tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri, kita mampu nggak gitu. Paling yang kita berusaha untuk lebih kuat, lebih sabar, dan emang kita berjuang nih, fight sama-sama gitu sih, lebih ke situ. Oke. Terakhir pernah datang ke Rumpi juga ya, Gary ya, sempat Iya, mengatakan pada sama. saat dia sudah mulai hidupnya mau lurus gitu. Ada statementnya waktu itu. Coba kita tampilin. Mulai itu memang apa yang lo cari sih gitu. Semua udah lo pernah lo rasain, semua udah lo kerjain. Mau apa lagi gitu. Sekarang udah waktunya memang lo balik ke jalan Allah, sama Allah aja. Yang nanya mau ngapa lagi itu siapa? Diri sendiri. Kamu sendiri. Pada saat itu lagi ngapain tuh sampai nanya? Lu mau ngapain lagi sih? Situasinya sedang apa? Kamu apa yang sedang kamu alami? Apa ya? Nggak genah lah, istilahnya nggak genah itu maksudnya nggak apa ya? Nggak jelas gitu mau ngapain. Jadi kemana-mana juga kerjaan kayak jadi susah, kayak nggak dapet kerjaan juga gitu, sulit lah gitu. Hubungan Pokoknya ada aja gitu. Apa ya? apa yang pada saat itu? Satu, kerjaan susah, terus keuangan. Keuangan juga Susah. susah jadinya ya kan, jadi berentet ke semuanya gitu. Ini dia sempat bilang bahwa pada saat hidupnya kacau juga sempat pekerjaan jadi susah. Betul. Apakah itu pada saat dia mulai sakit juga kondisinya masih seperti itu, kerjaan masih susah atau lagi ada kegiatan Iya, banyak karena sebetulnya? kan you have to bed rest, bener-bener totally. Jadi untuk sementara pekerjaannya ditunda dulu. Jadi ya memang kitanya harus lebih sabar aja. Karena emosi juga Iya. pastinya ya. Selain susah dibilangin jangan makan ini gitu ya. Iya, memang kita lagi sama-sama berjuang lah. Jadi apa yang kamu harapkan dari teman-teman atau dari netizen-netizen mungkin supaya membantu kamu, apa yang diharapkan? Hanya doa aja sih, doa semoga suami sehat kembali, bisa beraktivitas lagi. Karena kan dia orangnya memang nggak bisa diem, maksudnya gue harus gerak, gue nggak bisa, gue diem gue mati lah gitu. Maksudnya dia harus bekerja, harus ini, harus itu. Jadi minta doanya yang terbaik aja. Doanya yang terbaik, kalau ada berita yang aneh-aneh mendingan tanya langsung sebelum disebarluaskan gitu ya. Betul. Rica, terima kasih sudah Thank you so hadir. much. Gary, Terima cepat kasih. sehat Bye. ya. Semangat terus. Thank you. Bye. Nah, yang berikut saya punya bintang tamu lagi nih, Cut Meriska dan Roger Danuarta yang kemarin juga sempat di karantina ya Roger ya. Dan benarkah Cut Meriska itu ternyata orangnya cemburuan banget? Bener gak sih? Sampai mengkloning WhatsApp-nya Roger. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Roger Danuarta, aktor berusia 39 tahun ini 22 Juni lalu dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala demam, flu, sakit tenggorokan, nyeri sendi, dan diare hingga harus menjalani isolasi mandiri selama 3 minggu sampai dinyatakan sembuh. Sang anak Syakil Kylie Danuarta yang baru berusia 1 tahun ini 7 Juni lalu terjatuh dari atas dipan hingga kepalanya membentur besi saat dijaga babysitternya. Walaupun tidak ada benjol, Syakil mengalami demam, muntah, dan harus dirawat di rumah sakit. Pria yang telah menikah hampir 2 tahun sejak 17 Agustus 2019 dengan Cut Meriska ini dikritik netizen membuang-buang makanan lantaran Syakil melakukan pemotretan di dalam bak berisi sereal hingga Roger menonaktifkan kolom komentar Instagramnya. Bagaimana tanggapan Roger Danuarta dan Cut Meriska terhadap komentar negatif dari netizen?
Dan hadiah apa yang mereka berikan untuk sang anak di momen ulang tahun pertamanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita ada Cut Meriska dan Roger Danuarta. Udah sembuh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, gimana rasanya gimana sekarang kamu sesudah selesai? Alhamdulillah sih udah segar lagi sih, udah nggak ada rasa yang gimana-gimana. Masih lemes atau nafas pendek-pendek? Nggak sih, udah balik normal. Udah balik normal, alhamdulillah ya. Oke, baiklah kalau sudah normal kita dudukkan di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke. Biar jantungnya makin sehat. Oke, Cut Meriska, fitnah atau fakta? Kamu tuh orangnya cemburuan banget, bahkan kamu sengaja nge-cloning chat WhatsApp-nya Roger biar kamu tahu dia chat sama siapa aja, apa isi chatnya. Karena selama ini kalaupun kamu kepo, kamu nggak pernah dibolehin sama Roger untuk lihat handphonenya. Fakta, Hebat. mengakui cemburu kan sayang, Ah, betul. artinya nggak mau pisah dari kamu sayang. Coba kasih tipsnya gimana caranya. Nanti Setelah aku yang ajarin berikut ya. ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.